Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap setia bersama Julio Video Channel, tempat kita berbagi ilmu pengetahuan. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran kelas 5, tema 8, subtema 2, yaitu mengenai siklus air tanah. Kita simak videonya. Siklus air tanah. Materi pelajaran kelas 5, tema 8, subtema 2. Air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air hujan yang turun ada yang masuk sungai. Aliran air di sungai akan terkumpul kembali ke laut. Ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air tanah merupakan air yang tersimpan di dalam tanah. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air tanah kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air yang masuk ke dalam tanah disebut juga sebagai cadangan air. Di dalam tanah dapat tersimpan banyak cadangan air jika didukung dengan banyaknya daerah resapan air di permukaan, seperti hutan hujan tropis, hutan lindung, taman kota, dan lain-lain. Tumbuhan di hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air tanah merupakan jenis air yang cukup penting di permukaan bumi ini, sebab air tanah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan air permukaan. Keunggulan air tanah antara lain: 1. Memiliki temperatur yang lebih stabil. 2. Air tanah lebih steril. 3. Memiliki cadangan yang melimpah meskipun musim kemarau. Proses siklus air tanah. Gambaran proses siklus air tanah: 1. Air dari permukaan naik ke udara dalam bentuk uap air karena terpapar cahaya matahari. 2. Uap air yang terkumpul di udara berubah menjadi awan, lalu awan mencair dan turun air hujan ke permukaan bumi. 3. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah sehingga menjadi air tanah. Sebagian lagi akan kembali ke sungai, danau, dan laut. 4. Keberadaan daerah resapan air dan hutan sangat penting bagi cadangan air dalam tanah. Manfaat air tanah. 1. Berguna untuk kehidupan manusia sebagai ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, misal untuk minum, memasak, dan mencuci. 2. Berguna sebagai ketersediaan air untuk tumbuhan dan hewan. 3. Sebagai cadangan air bersih secara alami. 4. Sebagai sumber air untuk tanaman pertanian dan industri. Sumber pencemaran air tanah. 1. Limbah rumah tangga. Masih banyak warga yang berada di sekitar sungai membuang limbah di sungai, seperti air sabun maupun sampah. 2. Industri adalah salah satu sumber pencemaran air tersebar. Pabrik-pabrik masih banyak yang membuang hasil limbah ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. 3. Pertanian yang memakai pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan akan membuat tanah menjadi tercemar. Tanah yang tercemar juga akan mencemarkan air yang berada di dalam tanah. 4. Pengundulan hutan, penebangan liar, serta pembakaran hutan dapat mencemarkan air. Karena jumlah air bersih yang tersimpan di tanah akan semakin habis karena tidak adanya pohon yang mengikat air tanah. Akibatnya, pada saat musim hujan, banyak daerah yang banjir, serta pada saat musim kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. 5. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal dan beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Pentingnya menjaga daerah resapan air.
Apabila daerah resapan air semakin berkurang, maka cadangan air bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu akan mengurangi terjadinya hujan. Beberapa upaya pelestarian air tanah. 1. Melakukan revitalisasi, yaitu penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. 2. Hemat penggunaan air tanah. 3. Jangan membuang limbah sembarangan agar air tanah tidak tercemar. 4. Membuat jalur hijau atau taman kota sebagai ruang terbuka hijau. Ini berfungsi tempat penyerapan air. 5. Membangun perumahan dengan sistem drainase yang baik. Upaya pelestarian air tanah yang ke-6, membuat sumur resapan. Ini berfungsi sebagai resapan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Dengan adanya sumur resapan, air hujan akan terserap dengan cepat ke dalam tanah dan tidak menimbulkan genangan di permukaan. Selain itu, manfaat sumber resapan yakni dapat dijadikan sebagai cadangan air saat musim kemarau. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.